Halo adik-adik, apa kabarnya semua? Baik, kita hari ini akan bergembira memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau masih memberkati kami dan menghidupkan kami semalam sampai pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai beribadah kami, berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami fokus untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, semuanya berdiri. Ayo berdiri semua, yuk. Kita akan menyanyikan satu lagu. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Ferdinand Siagian, kita akan menyanyikan lagu Gunung Tinggi Ku Naik Naik. Oke? Naik
Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Abang rasa tetap dalam perlindungan Tuhan. Sehat ya? Kita sehat dalam memuji nama Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik boleh buka buku ayo yang di rumah. Silakan adik, ayo diambil semua Alkitabnya, duduk manis. Boleh dibuka dulu. Bahan khotbah kita hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Sudah? Oke, kalau sudah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat Kau berikan kepada kami Tuhan hingga hari ini Tuhan. Masih berkati kami Tuhan, terkhusus buat adik-adik sekolah minggu Tuhan yang sedang melaksanakan ibadah Tuhan di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau tetap berada di tengah-tengah kami. Terima, sempurnakan doa ini Tuhan yang kami bawa melalui satu nama yang terindah Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke adik-adik, semua boleh buka Alkitabnya, kita baca Alkitabnya. Abang baca dari sini, kita sama-sama, adik-adik juga membaca di rumah dengan kuat dan tegas. Oke, kita baca, kita sebutkan ayatnya. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Judulnya Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Yesus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Sampai itu pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, adik-adik yang tersayang dalam Kristus Tuhan kita, mungkin kita sudah sering mendengar kisah tentang Petrus. Petrus adalah seorang hamba Tuhan atau murid Tuhan Yesus, di mana pada saat Petrus menjalani atau bersama-sama dengan Tuhan Yesus di perjamuan, Tuhan sudah berkata kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi Petrus dengan sombongnya maka, tidak Tuhan, saya siap untuk mati demi engkau. Itulah perkataan Petrus, sehingga terjadilah hal yang telah disampaikan Tuhan Yesus kepada Petrus, bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Adik-adik yang terkasih, adik-adik yang tersayang dalam Kristus Tuhan kita, mungkin di zaman sekarang juga adik-adik sekolah minggu, abang juga, orang tua kita juga mungkin sering sekali menyangkal Tuhan Yesus. Sering sekali kita tidak mengiyakan Tuhan Yesus. Dalam kata apa? Misalnya pada saat kita bermain, mungkin kita sering juga orang bilang, kamu orang Kristen, kenal Tuhan Yesus? Bukan, saya bukan orang Kristen, saya tidak kenal Tuhan Yesus. Sering kali seperti itu. Kenapa? Mungkin karena kita takut tidak diajak berkawan, takut kita tidak ditemani. Banyak sekali hal-hal yang seperti itu yang terjadi. Itulah yang Tuhan sangat benci, bahwa manusia atau pengikut Tuhan Yesus mau menyangkal dia. Hingga genaplah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Petrus akan menyangkal dia sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Hal itu terjadi. Pada saat kejadian seperti itu, Petrus tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi, sehingga 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Pertanda ayam berkokok berbunyi, baru dia melihat atau menoleh Yesus, baru dia ingat akan perkataan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Petrus sangat sedih. Dia malu bahwa dia mengingkari Tuhannya. Sama seperti Petrus juga yang sering mengingkari Tuhan Yesus, seperti itu juga lah manusia sering sekali kita mengingkari keberadaan Tuhan Yesus. Seringkali kita juga mengingkari keberadaan iman kita. Tak kala kita dihadapi oleh beberapa persoalan atau permasalahan, mungkin kita sering sekali
merasa kalau nanti saya iya kan saya orang Kristen, orang nggak kawani saya. Sama seperti itu. Jadi adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita dalam kondisi apapun yang terjadi, kita jangan pernah takut untuk mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita harus setia sampai mati untuk mengikuti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menebus dosa manusia. Kehadiran Tuhan Yesus juga, pengorbanan Tuhan Yesus juga bukan untuk sia-sia belaka, tapi untuk menebus dosa kita manusia. Oke adik-adik, jadi adik-adik sekolah minggu, jika ada berteman dengan orang lain, ada baiknya kita selalu menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Dengan apa bang? Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tingkah laku. Kita tunjukkan bahwa kita orang Kristen. Tanpa orang bilang bahwa kita orang Kristen, kita tunjukkan bahwa kita ini orang Kristen, pengikut Yesus yang selalu setia kepada Yesus. Amin. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat berikan pada kami Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, Kau ingatkan kami Tuhan untuk bisa dengar dengan firman-Mu Tuhan, dan kami tetap setia dalam kondisi apapun itu yang kami hadapi Tuhan. Kami tetap setia kepada Engkau seperti Engkau juga setia kepada kami ciptaan-Mu. Terima kasih Yesus, kiranya firman-Mu hari ini Tuhan dapat kami jalankan, terkhusus anak-anak sekolah minggu Tuhan dapat menjalankan dalam kehidupannya dan dapat setia kepada Engkau ya. Terima dan sempurnakan doa ini Tuhan yang kami bawa melalui satu nama yang terindah, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. dari Mazmur 50 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Anak-anak kami yang di rumah boleh mengumpulkan persembahannya di amplop yang dibagikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nanti akan dijemput oleh penatua atau guru sekolah minggunya. Sambil menyanyikan lagu dan Terima
mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Baik adik-adik, apakah semuanya bergembira? Pasti semuanya bergembira. Oke?